Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengawasan al-muraqabah atau kontrol. Orang yang sudah berpredikat, katakanlah memiliki otak yang unggul sehingga menjadi manusia unggul, itu perlu senantiasa tetap waspada. Kewaspadaan itu akan tetap mempertahankan dia dalam posisinya yang baik. Sementara orang yang masih merasa banyak kekurangan akan bisa terkompensasi apabila dia meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan penerapan tentang pengawasan. Orang-orang yang pernah disebut, misalnya ada yang memperkosa 13 santriwati, ada yang memperdagangkan wanita cantik, ada muda-mudi yang bergaul mesra tanpa ikatan pernikahan. Itu yang begitu itu dapat dilihat dari lemahnya pengawasan. Ada 4 macam pengawasan. Pertama, yang disebut dengan al-muraqabah asy-syakhsiyah. Pengawasan perseorangan, individual. Sasarannya mengawasi dirinya sendiri dan juga bisa mengawasi orang lain di luar dirinya. Ya, sangat diperlukan kejelian melihat diri. Dan kejelian melihat diri adalah salah satu unsur dari kepekaan yang bersangkutan terhadap perilakunya dan ucapannya. Lurus atau bengkok, baik atau buruk. Kalau dia bisa mengawasi dirinya sendiri, akan timbul kesadaran dari dirinya, tidak perlu diingatkan oleh orang lain. Yang kedua, al-muraqabah al-ijtimaiyah, pengawasan oleh masyarakat terhadap lingkungan masyarakat itu sendiri dan terhadap lingkungan yang lain. Satu orang terhadap orang lain itu bisa saling mengawasi. Dan pengawasan yang positif bisa menimbulkan saling mengingatkan. Bisa terjadi amar ma'ruf nahi munkar karena satu sama lain itu bisa saling mengingatkan tadi. Ketika temannya berbuat baik, cenderunglah untuk mendukungnya, tetapi ketika buruk, berusahalah untuk mengingatkannya. Tapi sebelum mengingatkan kepada orang lain, ingatkanlah dulu diri sendiri. Yang ketiga, al-muraqabah asy-syiasiyah, pengawasan oleh pemerintah dari pusat sampai daerah melalui pembentukan peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan oleh pejabat dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Antara lain misalnya dibuat peraturan tentang lalu lintas. Lampu merah, stop. Lampu kuning, hati-hati, siap. Lampu hijau, silahkan jalan. Itu diatur itu. Dalam Al-Quran yang seperti itu, lampu merah, lampu hijau, lampu kuning itu tidak ada. Tapi dalam peraturan ada. Dan perlu ditaati oleh setiap orang yang berlalu lintas. Yang keempat, al-muraqabah al-ilahiyah, pengawasan Tuhan terhadap seluruh umat manusia
tentang ucapan, perilaku, dan tindakan-tindakannya. Seluruh umat manusia, apapun jenis kelaminnya, apapun warna kulitnya, apapun agamanya, apapun kedudukannya, semua diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan umat Islam aja yang diawasi oleh Allah, seluruh umat manusia. Karena itu nanti di akhirat akan ada pengadilan untuk menentukan siapa ahli surga dan siapa ahli neraka. Dan itu berlaku bagi seluruh umat manusia, dimanapun dan kapanpun. 3 pengawasan yang pertama yaitu pengawasan asyaksiyah pribadi, pengawasan ijtimaiyah masyarakat, pengawasan sia-sia peraturan perundang-undangan, itu tumbuh dan berkembang dari lingkungan kehidupan manusia sendiri dalam hidup pribadi, hidup bermasyarakat, hidup berbangsa, dan bernegara. Sementara pengawasan yang keempat, al-muraqabah al-ilahiyah, adalah pengawasan oleh Allah. Tidak ada satupun ucapan, tidak akan ada perbuatan seseorang yang lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu dianjurkan untuk supaya baik dalam menerapkan pengawasan itu, maka seperti pernah dikemukakan, lakukan ta'awuz, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, berdoa, lalu berupaya terus untuk berada pada jalan yang lurus supaya pengawasan itu jadi efektif dan terhindar dari kemungkaran atau keburukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.